Mengawali khutbah Jumat ini, khatib berwasiat terutama untuk diri pribadi dan juga hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Allah mengingatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sesungguhnya seindah-indah bekal, sebaik-baik bekal, sebagus-bagus bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin, bagi orang yang bertakwa di dalam hidup ini tidak ada yang mereka cari, tidak ada yang mereka kejar, melainkan semata-mata hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, perjalanan waktu begitu cepat tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Dan tinggal beberapa hari kita akan berpisah dengan Ramadan. Mudah-mudahan selama Ramadan tahun ini kita isi amal yang Ramadan dengan senantiasa lebih banyak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan berharap pada Allah, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lampau. Alangkah beruntungnya kalau kita meninggalkan Ramadan dalam keadaan dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya alangkah celakanya orang yang bertemukan dengan Ramadan, bertemu dengan Ramadan tapi di akhir Ramadan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju' wal ats. Betapa banyak orang berpuasa, siang hari tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan istri, malam harinya sholat tarawih, tetapi selesai Ramadan tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja, karena puasanya hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang di akhir Ramadan ini termasuk hamba Allah yang dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari sahabat bertanya pada Rasul, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Siapakah orang yang paling baik itu? Siapakah orang yang terbaik itu ya Rasul? Lalu Rasul menjawab, qala Rasulullah SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik adalah orang yang dianugerahi umur panjang oleh Allah, tetapi semakin bertambah umur dia makin banyak berbuat kebaikan. Semakin bertambah usia makin dekat ke masjid, makin bertambah umur makin banyak peduli pada orang lain, dan makin bertambah umur makin baik dan mulia akhlak dan budi pekertinya. Sebaliknya, wasarunas, sejelek-jelek manusia, seburuk-buruk manusia adalah man tala umruhu wasa'a amaluhu. Orang yang diberikan umur panjang oleh Allah, tapi umurnya hanya dipergunakan untuk maksiat pada Allah. Umurnya dibuang-buang begitu saja. Bertambah umur, bertambah sombong dan keangkuhannya. Bertambah umur, bertambah maksiatnya. Dan bertambah umur, tidak menambah kebaikan akhlak dan budi pekertinya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa diberikan panjang umur dan amalnya baik dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, Rasulullah bersabda, ada 3 amalan yang paling utama dari sekian banyak amalan yang utama, yang kalau ini dapat kita kerjakan, kita akan
mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasul, silman qata'aka, orang yang paling baik itu adalah orang yang bersilaturahmi, orang yang senang berkunjung, orang sering menjalin hubungan persaudaraan kepada orang yang selama ini memutus hubungan pada kita, orang yang selama ini jahat pada kita, orang yang selama ini tidak mau menyapa kita, kita datang lebih awal kepada mereka. Itulah orang yang paling utama. Kalau kita bersilaturahmi, berkunjung kepada orang yang selama ini baik dengan kita, itu baik biasa. Tetapi kalau kita mau bersilaturahmi dengan orang yang selama ini memutus hubungan dengan kita, itulah amalan yang paling utama dari amalan utama. Mudah-mudahan kita di akhir Ramadan ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan dengan sesama manusia pun kita saling memaafkan. Dan perbanyaklah kita silaturahmi, terutama kepada orang yang memutus hubungan silaturahmi dengan kita. Kemudian yang kedua, amalan yang paling utama dari sekian banyak amalan utama adalah waqti man haramaka, orang yang mau memberi, mau bersedekah, mau peduli kepada orang yang selama ini pelit kepada kita, kepada orang yang selama ini tidak pernah memberi pada kita. Kalau kita memberi pada orang yang baik pada kita itu baik biasa. Tetapi kalau kita bersedekah, memberi kepada orang yang selama ini pelit dengan kita, itulah amalan yang paling utama. Dikisahkan dalam kisah Rasulullah ketika mau berangkat sholat ke Masjidil Haram, ketika sholat subuh, dia selalu dilempari kotoran oleh orang kafir Quraisy, di mana orang kafir Quraisy itu punya rumahnya tingkat dan setiap subuh melempari kotoran kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah selalu terhalang oleh kotoran itu. Berhari-hari seperti itu. Pada suatu hari, 2 hari Rasulullah tidak melihat orang itu melemparkan kotoran. Maka Rasul bertanya kepada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, apakah di antara kalian ada yang tahu siapa orang yang di sebelah itu yang sering melempari saya? Lalu jawab, ya Rasul, orang itu sekarang dalam keadaan sakit keras, dalam keadaan sakit parah. Lalu Rasul besok paginya, dia orang yang pertama setelah sholat subuh mendatangi orang itu dengan membawa makanan yang disukai orang itu. Diketuknya pintu dan setelah dibuka, orang itu kaget melihat, ternyata melihat yang di depan adalah Muhammad yang selama ini dia jahat dengan Muhammad. Tiba-tiba ketika dia sakit parah, temannya tidak ada yang nengok, tapi yang pertama nengok adalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya orang itu terharu dari sentuh hatinya, betapa mulianya Muhammad yang selama ini saya jahat pada dia. Saya berbuat buruk pada dia, tapi dibalas dengan kebaikan, dengan membawa makanan. Akhirnya di hadapan Rasul, orang itu masuk Islam. Itulah Islam diajarkan begitu indahnya, sehingga musuhnya begitu takjub dan akhirnya masuk Islam. Itulah amalan Rasulullah SAW. Begitu dia bersedekah atau memberi pada orang yang selama ini jahat dengan dia. Kemudian yang ketiga kata Rasul, amalan yang paling utama dari utama adalah waqfu man dzalamaka. Kalian mau memaafkan orang-orang yang selama ini jahat kepada engkau, orang yang selama ini dolim pada engkau. Itulah amalan yang paling utama. Kalau kita memaafkan kepada teman-teman kita dengan sentuhan jasa baik, tetapi ada yang paling baik dan yang paling baik adalah kita mau memaafkan orang yang jahat kepada kita. Pada suatu hari Rasulullah pada masa itu di waktu di Mekah, orang kafir Quraisy kekhawatiran agama Islam makin berkembang, maka diadakanlah perlombaan. Siapa yang dapat membunuh Muhammad, maka akan mendapatkan hadiah 100 unta. Maka saat itu pemuda Quraisy berlomba-lomba untuk mencari Muhammad dan akan membunuhnya. Ketika Rasulullah sedang istirahat di bawah pohon kurma dalam keadaan istirahat, tiba-tiba datanglah pemuda Arab kafir Quraisy dengan gagahnya, dengan naik kuda. Tahu-tahu dia sudah ada di depan Nabi Muhammad SAW. Sambil mengacungkan pedangnya mengatakan, ya Muhammad, kata Rasul, siapakah yang dapat menolongmu dari urusan pedang ini? Mendengar ancaman itu, Nabi Muhammad tidak
gemetar, tapi jawab, Allah yang akan menolong saya Dasul. Mendengar lafaz Allah diucapkan, orang yang selalu dekat dengan Allah, yang selalu bermunajat dengan Allah, tiba-tiba Dasul gemetar, akhirnya jatuhlah pedang itu. Lalu diambillah oleh Rasulullah pedang itu, diacungkan ke Dasul. Sekarang Dasul, siapa yang dapat menolongmu dari urusan pedang ini? Sambil gemetar dan menjibah, tidak ada yang Muhammad kecuali engkau mau memaafkan saya. Akhirnya dimaafkanlah Dasul dan pedang diserahkan kembali. Dan saat itu juga Dasul di hadapan Muhammad masuk Islam. Luar biasa. Orang yang sudah begitu jahat, tetapi Rasul memaafkan dan akhirnya Dasul masuk Islam. Itulah hidayah Islam. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini akan menempa hati kita menjadi lembut, menjadi indah. Selalu kita memberikan maaf pada orang lain, dan mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengisi terutama Lailatul Qadar yang saat sekarang ini sedang kita mencari. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar yang fadilahnya. Kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar, maka sama dengan ibadah 1000 bulan, sama dengan ibadah 83 tahun. Siapa yang bisa ibadah 83 tahun? Umur kita pun belum tentu sampai di situ. Maka mari kita berlomba-lomba tinggal beberapa hari ini. Kita kencangkan ikat pinggang, kita perbanyak etika, kita perbanyak baca Al-Quran, kita banyak sedekah, terutama di akhir bulan Ramadan ini. Sebab orang yang ahli sedekah, kata Nabi, as-sakhiyu, orang yang dermawan, orang yang ahli sedekah itu qaribu minallah, dijamin dekat dengan Allah. Wa qaribu minar Rasul, dekat dengan Rasul. Wa qaribu minnas, dan dia dekat dan dicintai oleh manusia. Wa qaribun minal jannah, dan dekat dengan surga. Wa ba'idun minan nar, dan dijauhkan dari api neraka. Sebaliknya, wal bakhilu, orang yang pelit, orang yang medit, orang yang tidak mau bersedekah, itu adalah qaribun ba'idun minallah wa ba'idun minar Rasul, jauh dari Allah, jauh dari Rasul, jauh dari manusia, dan jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua ketika malaikat Israil menjemput kita kelak, mudah-mudahan itu dosa-dosa kita dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selama ini pernah kita sakiti, pernah kita dolimi, kita berbahasa, mudah-mudahan sudah memaafkan kita. Alangkah indahnya ketika meninggal nanti kita dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Silahkan masuk ke surga kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, berpisahnya kita nanti senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala.